Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amalia Sofyan dengan NPM 2305170037. Saya berasal dari kelas 5A Akuntansi Pagi. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih sistem pengendalian manajemen. Jadi, sistem pengendalian manajemen itu adalah suatu sistem yang dirancang untuk membantu memanajemen dalam merencanakan, mengarahkan, dan mengendalikan aktivitas organisasi agar tujuannya itu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Jadi suatu perusahaan tuh harus punya sistem pengendalian manajemen, guys. Nah lanjut. Mengapa ya mahasiswa tuh perlu mempelajari sistem pengendalian manajemen? Jadi mahasiswa akuntansi itu, maaf ralat tadi, mengapa mahasiswa akuntansi perlu mempelajari sistem pengendalian manajemen? Jadi mahasiswa akuntansi itu perlu mempelajari sistem pengendalian manajemen dikarenakan beberapa alasan penting nih guys. Yang pertama itu sistem ini tuh merupakan perluasan dari akuntansi manajemen. Jadi kayak kalau kalian nih misalnya pengen ke konsentrasi akuntansi manajemen, jadi sistem pengendalian manajemen ini penting bagi kalian yang mengambil konsentrasi akuntansi manajemen, guys. So jadi kayak yang mengintegritaskan aspek perencanaan strategis, penganggaran, pengukuran kinerja, dan pelaporan. Yang kedua itu, di dunia kerja nanti, akuntan itu nggak hanya buat mencatat transaksi, jurnal-jurnal ataupun yang lain-lain itu, tetapi juga menjadi business partner yang membantu manajemen tuh dalam pengambilan keputusan manajemen, guys. Jadi nggak selamanya loh akuntan itu menjadi akuntan, tapi bisa jadi menjadi partner bisnis yang membantu manajemen tuh mengambil keputusan gitu, guys, kayak CEO or manager or something like. Yang ketiga tuh tujuan sistem pengendalian manajemen itu apa sih? Jadi yang pertama itu untuk memastikan strategi organisasi diimplementasikan dengan baik melalui koordinasi berbagai unit kerja dan sumber daya. Jadi kayak ada bagian-bagiannya gitu, guys. Nah, sistem ini itu juga bertujuan untuk memotivasi dan mengarahkan perilaku anggota. Kayak manajer sih sebenarnya. Jadi misalnya manajer di bagian ini nih gitu. Jadi begitu. Nah, tujuan lainnya tuh untuk menyediakan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk mengambil keputusan manajemen, begitu, guys. Nah, yang keempat nih kita ada contoh penerapan dalam dunia bisnis. Jadi contoh yang saya ambil itu dari perusahaan manufaktur yang bernama Astra atau Unilever. Jadi sistem pengendaliannya itu diterapkan melalui pusat pertanggungjawaban seperti pusat biaya untuk departemen produksi, pusat pendapatan untuk divisi penjualan, dan pusat laba untuk unit bisnis strategi. Itu masing-masing tuh punya pusat memiliki anggaran gitu loh. Kayak dibagi-bagi gitu, masing-masing pusat tuh memiliki anggaran, target kinerja, bahkan sistem pelaporan yang terintegritas tuh harus, guys. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.